ke bawah ndak boleh, kate ndak pucuk, di tengah digiriak kumbang. Artinya beban yang kita terima, kehormatan yang kita terima harus dengan tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluh kesah dari beberapa penghulu dan mamak-mamak kita mengecehan. Akan tuh gini ndak seperintah mamak le. Iko yang harus suat introspeksi. Nantaji sebenarnya ndak seperintah mamak kemanakan le. Mungkin kita yang introspeksi diri, apakah kemudian kemanakan kita urus atau tidak? Atau kemudian kita oleh menjalankan fungsi kita sebagai penghulu. Tidak bisa awak menyalahkan kemanakan aja. Tidak bisa menyalahkan sepihak. Awak sebagai seorang pemimpin harus melakukan introspeksi. Karena kita lah diangkat, ditinggikan sarantiang, kemudian didulukan selangkah. Maka anggota kaum itu rapi, kemanakan itu ikut apa yang kita sampaikan, seperintah kita, maka para penghulu kita balik ke kaum, kita urus anak kemanakan, mencaliak siang hari, menyilau pada malam hari. Dan kemudian setelah kita diangkat jadi penghulu, apa yang terjadi? Kita bawa galah tu karantau. Nah, kalaupun karantau boleh, bukan boleh. Ada teknologi, kita bisa buat WhatsApp, berkomunikasi dengan anak kemanakan. Kemudian setelah kita diangkat, diagihkan baban, kemudian ada disumpah gitu, dan sumpah dalam pati ambalau itu disabuian. Kalau kita salah-salah melangkah, ke bawah ndak boleh, kate ndak pucuk, di tengah digiriak kumbang. Artinya, beban yang kita terima, kehormatan yang kita terima harus dengan tanggung jawab. Maka untuk itu, ndak bisa kita salahkan kemanakannya saja. Kita juga harus introspeksi. Kenapa kemudian mamak ndak didengar oleh kemanakan? Kita yang bertanya ke diri, kita sebagai nantu. Maka kemudian, ambo yakin kalau para mamak-mamak, para penghulu memperhatikan kemanakan, kemudian tidak merusak dalam kaum, melahirkan konflik dalam kaum, tahu dengan sampai sorang-sorang, dan tahu jo langkah nangka diambil, itulah sifat penghulu itu arif bijaksana. Walaupun tidak sekolah, karena kearifan dan bijaksana itu tidak japek di bangku sekolah, tapi dalam kehidupan. Yuk, para mama ambo, jangan salahan kemanakan kita ajar mereka untuk mengerti adat, kita bina mereka, dan kita urus urusan mereka, sehingga nanti insya Allah kemanakan itu akan mandanga. Jangan kan diperintah seperti orang dulu, tidak perlu diperintah do. Mendehem aja, maka lah ngarati kemanakan. Tidak perlu dengan kata, tapi dengan isyarat, insya Allah kemanakan kita mengerti dengan apa yang dikendaki, mana boleh, mana tidak boleh menurut mamaknya. Yuk, mari balik ke kaum, mamak balik ke kaum, dan mamak memperhatikan kemanakan. Insya Allah, Minang yang kita cita-citakan tidak hanya mimpi dan tidak hanya bicara tentang historis masa lalu, tapi berbicara tentang menyiapkan generasi masa depan Minangkabau dan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.